Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ridwan channelnya TKI di Malaysia. Nah, ini makanan sudah tidak asing lagi di kalangan orang China ataupun orang kulit putih. Makanya saya berhasrat ingin mereaction karena makanan ini kalau di Malaysia itu sangatlah kurang diminati karena sebetulnya makanan ini itu halal, namun yang belum tahu pasti itu mengiranya halal ataupun haram. Tapi ini memang halal, sahabat-sahabatku, makanannya. Makanya saya berhasrat ingin mereaksinya. Oke, seperti apa makanannya? Itu makan dia. Ini namanya siput belalai gajah. Nah, kalau untuk di Malaysia ini dikira ataupun biasa disebutkan kerang belalai gajah. Tapi kalau orang Indonesia ataupun orang Indonesia Timur biasa menyebutnya itu kerang gajah. Biasa kalau orang kulit putih menyebutnya geoduck. Nah, ini adalah spesies kerang air asin, sahabat-sahabatku, yang sangat besar dalam genus Panopea. Ini biasanya ada di daerah perairan pesisir timur Samudra Pasifik bagian utara seperti di Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, makanya makanan ini itu sangat disukai bagi orang China, orang kulit putih. Kalau untuk orang kalangan kayak kita dan saya seperti ini kurang suka. Sebetulnya halal, namun tidak semua orang tahu bahwa makanan itu kalau dilihat kayaknya bagaimana gitu. Ada ya tahu sendirilah bentuknya kayak apa, kayak belalai gajah. Oke, seperti apa? Ini saya akan tampilkan orang Malaysia ingin memasak kerang gajah. Oke. Namanya siput belalai gajah. Kalau bahasa orang putih dia geoduck. Halal ke halal, wah? Ini halal. Ini benda siput hidup dekat dalam laut. Dia masih hidup. Daripada kereta memang hidup. Dan kita akan makan sashimi mentah. Ramai enak nak tengok akak makan. Okey lagi wrong. Dia kalau orang yang naughty ni kan kita itu makan dia. Celur selama 10 saat sebab kita nak buang kulit dia ni. Kulit dia ni liat. Tak payah liat. So kita kena celur 10 minit. 10 minit pula 10 saat je. 2,000 matang memandang. 2,000 matang memandang. 1,000 Mi. 20,000 k like Mi. Dorang ni memang nak tengok terbaik. Kita makan 10 saat je. Boleh? Tunggu jap, tunggu jap. Setelah dicelur, korang nak tengok tak macam mana rupa dia? Kalau nak komen nak dalam lepas kiraan dicelur 3, 2, 1. Oke, sahabat-sahabatku, seperti itu tekstur dan bentuk makanan yang biasa disebut kerang gajah. Kalau di Malaysia itu kerang belalai gajah. Dan di video selanjutnya ini ada cara pengelolaan. Mereka itu dipesan ataupun dapat pesanan dari orang ketika dia ada live di TikTok. Cara pengelolaan dan penyajian kerang gajah. Nah, seperti apa videonya? Ayo kita simak bersama-sama. Kita ada satu customer order live geoduck size 750 gram. Customer ni Chinese. So dia tahu kita ada jual geoduck, so dia datang hari ni kat sini nak order geoduck. Okay, so saya nak share macam mana cara kita prepare dia. Very simple. Let's go. Jadi yang pertama sekali kita baringkan. Wow, guys, bikin penasaran seperti apa rasanya kerang gajah. Nah, jujur saya juga orang pelaut, banyak macam-macam jenis hewan laut, ikan laut sudah banyak saya rasakan. Tapi dengan yang satu ini memang belum pernah merasakan. Pernah menjumpai dulu ketika saya ada trip melaut sampai ke Papua. Ini sering menjumpai tapi tidak pernah memakannya. Karena saya melihatnya itu kayaknya geli saja. Nah, barangkali ada yang pernah memakan, coba di-share seperti apa rasanya.
ketika saya browsing tadi khasiat apa, memang banyak khasiatnya itu, karena dengan makan dari hasil laut apapun lah, itulah jenis ikan lah, itu pasti yang jelas kaya akan protein, bisa meningkatkan DHA pada otak. Nah, makanya rata-rata kalau bisa dilansir ya, orang di sepanjang pesisir itu sebetulnya mempunyai DHA-nya itu sangat tinggi, karena memang tidak diasah, difaktorkan keadaan dan kahanan hidupnya yang tahu sendiri kehidupan seorang pesisir seperti apa, di mana mereka kesehariannya mendengar gemuruh ombak, tiupan angin, sepoi-sepoi ketika siang hari. Nah, makanya di sini saya share, bagi siapa yang pernah memakan ini boleh dikongsi di kolom komentar. Jujur saya penasaran rasanya seperti apa. Ya, nanti apabila dikasih kesempatan, semoga bisa merasakannya juga, biar tidak penasaran sahabat-sahabatku. Karena dari ikan-ikan yang harganya cukup mahal, bukannya pamer atau apa, ini hanya sekedar share saja. Makan ikan-ikan yang harganya mahal itu saya juga pernah merasakan, itu fresh habis menangkap ataupun fresh habis dapat pancingan. Nah, lobster pun sama, saya juga pernah makan. Karena ini saya bercerita bukan untuk riak, makan sedap, bukan, hanya bercerita ketika saya dulu ada kerja di laut. Karena untuk segi lauk, makannya orang kerja di laut itu sangat-sangat bergizi, penuh-penuh protein, karena yang dimakan itu ikannya fresh semua. Makanya rata-rata orang kerja laut itu biar badan kecil ataupun apa, rata-rata ibarat kalau ayam ditarungkan itu berani berdarah, berani buka jalur, tidak kaleng-kaleng kalau soal untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Karena orang kerja di laut, saya pribadi berselimut angin, bantalan ombak, dia beralas tidur saja itu pakai ombak, ibaratnya kata seperti itu. Karena untuk angka keselamatan apabila ada mara bahaya itu memang minim sekali angka keselamatannya. Ya, semua nyawa ada yang mengatur. Tapi kalau saya pribadi sangat-sangat memberi kesan sekali dalam hidup saya ketika dulu kerja di laut. Macam-macam tragedi yang pernah saya alami. Pernah juga waktu dulu menjumpai ombak itu, seingat saya itu 12 meter. Ada kapal di depannya, ketika ada gulungan ombak di belakang saja itu sudah tidak terlihat dari ujung tiangnya, kan biasanya ada bendera. Nah, itu sudah tidak nampak karena saking besarnya. Makanya saya sarankan kalau ada kawan ataupun siapa yang boleh kerja dipilih, itu kalau bisa saya sarankan cari di darat. Saya bukan memburukan kerja laut, bukan, semua kerja itu baik. Tapi kalau sudah bekerja di laut, pastikan mental dan nyali kalian harus betul-betul disiapkan. Karena rata-rata orang yang kerja di laut ataupun biasa berkecimpung di dunia laut, pasti jiwanya keras-keras, itu bukan keras sok keras. Tetap apa saja itu kena gasak kerasa kehidupan, tidak ada kata mengenai. Itu yang saya survei dari teman dan saya pribadi. Karena sangat-sangat kerja yang sangat keras itu memang di laut. Tergantung dari mental, dari solidaritasnya, macam-macam. Dari, ya orang sendiri tahu lah, orang kerja laut itu menurut saya itu tidak ada hari raya. Kalau dalam bahasa orang laut, hari rayanya orang laut itu ketika bersandar di dermaga. Ya, tahu sendiri kehidupan orang di laut, tapi tidak semua insan kerja di laut bisa dengan alur mereka semua. Tapi setidaknya ya untuk pembelajaran itu waktu masa muda. Kalau sekarang sudah berkeluarga ya dicukup-cukupkan, mau kerja dapat rezeki berapa ya selalu bersyukuri. Selalu saya tanamkan merasa untuk cukup, karena mau sebanyak apapun
rezeki yang telah diberikan apabila kita tidak merasa cukup itu juga akan selalu kurang. Nah, oke sahabat-sahabatku, video sekian saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.